Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Pak Muhadir Official. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai Canva, ya, aplikasi yang saat ini sangat ramai dipakai oleh berbagai orang, terutama di dunia pendidikan atau presentasi. Nah, hari ini saya ingin membagi tutorial, lebih tepatnya mengenal tampilan atau interface Canva 2024. Yang pertama yang harus Anda ketahui bahwa aplikasi Canva ini tidak hanya bisa diakses melalui website Canva itu sendiri, namun juga sudah bisa diakses melalui smartphone, yaitu sudah ada aplikasi Canva. Dan aplikasi Canva ini sangat ringan dan bisa digunakan oleh berbagai jenis smartphone. Tentunya bagi Anda yang suka mendesain atau membuat bahan presentasi ataupun bahan ajar dan sebagainya, Anda bisa menggunakan Canva aplikasi yang ada di smartphone. Nah, hari ini saya akan membagikan tutorial Canva atau menyampaikan interface Canva yang ada di website. Nah, karena di sini kita mengakses menggunakan laptop, tentunya akan ada perbedaan antara tampilan Canva di aplikasi dan juga Canva via website. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah masuk ke Google ataupun mesin pencari, dan juga Anda tinggal mengetik Canva. Nah, di sini sudah ada tampilan ya, website yang pertama itu Canva Visual Suite for Everyone. Nah, di sini Anda tinggal mengklik Canva, ataupun ya, mungkin Anda sudah menyimpan dalam bentuk bookmark. Ya, di sini saya juga sudah simpan dalam bentuk bookmark. Nah, ini juga sama aksesnya, sama-sama ke beranda Canva. Nah, di sini Anda bisa melihat ada berbagai tampilan menu yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda kenali sebelum Anda bisa menggunakan atau membuat desain Canva. Karena Canva ini bisa dibilang ini adalah website atau sejenis aplikasi yang memang memudahkan seseorang itu ketika orang ini tidak bisa menguasai Photoshop namun ingin mendesain, atau tidak bisa menggunakan CorelDRAW tapi ingin mendesain. Nah, Canva ini termasuk tools yang sangat mudah digunakan oleh setiap orang. Karena misalkan kalau di aplikasi CorelDRAW ataupun Photoshop, itu kita harus mendesain ulang dari awal tanpa mungkin kita harus melihat contoh yang lain, ya. Namun kalau di Photoshop dan CorelDRAW kita harus menggunakan imajinasi sendiri, ataupun mungkin ingin melihat sedikit panduan dari contoh desain orang lain. Nah, kalau di Canva ini kita tidak hanya mendesain sendiri, namun ada tampilan-tampilan atau menu-menu yang sudah disiapkan Canva yang bisa saja kita gunakan sebagai panduan, atau mungkin kita sudah punya proyek yang kita lihat punya orang lain tertarik, namun kita ingin menggunakan versi kita. Nah, ini Canva memberikan kemudahan untuk kita mengeditnya. Nah, nanti mengenai hal itu akan kita bahas di video yang lainnya. Di sini ini adalah akun, ya, akun Canva yang telah login. Mungkin kalau Anda belum login ke akun Canva, ke website Canva, gunakan email Anda untuk login. Namun di sini perlu Anda ketahui ada dua jenis akun yang bisa login ke Canva. Yang pertama email yang biasa atau Gmail. Yang kedua Anda bisa login dengan email belajar ID. Karena di sini saya merupakan seorang guru, jadi saya menggunakan email belajar ID yang disiapkan oleh pemerintah kepada guru-guru. Jadi kita bisa login dan menggunakan fitur
Pro yang ada di Canva itu sendiri. Untuk email biasa kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang Pro, namun kita harus membelinya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sembarangan. Namun kalau kita sudah menggunakan Belajar ID untuk login ke Canva, dijamin Anda semua bisa menggunakan fitur Pro. Salah satunya nanti yang paling sering akan Anda pakai adalah menghapus latar belakang. Ya. Baik, di sini akun Canva. Nah, di sini ada buat desain ya, untuk kita mulai desain. Ya, di sini, nah ini contohnya dan sebagainya. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu interface-nya. Kemudian di sini ada notifikasi, icon notifikasi. Di sini ada pengaturan Canva. Ya. Nah, ini segala sesuatu nanti yang berhubungan dengan Canva, pengaturan akun-akun Anda dan sebagainya. Kemudian ini merupakan dua aplikasi. Jadi aplikasi yang kalau memang kita mau Canva untuk software yang akan kita gunakan di komputer atau laptop tanpa harus login atau harus menggunakan browser, maka kita tinggal mengunduh aplikasinya. Di sini ada menu beberapa macam, ini beranda ya, beranda Canva. Kemudian di sini Anda bisa melihat ada dokumen visual, foto dan video untuk dicetak, pemasaran. Di sini banyak menu yang telah Canva sediakan. Jadi sebetulnya orang yang membuat Canva ini sepertinya dia sudah sangat paham apa yang menjadi kebutuhan publik. Jadi mereka sudah menyiapkan segala sesuatu. Hanya saja kalau memang kita tidak mau mengakses dan tidak mau mempelajari apa yang ada di Canva ini, tentunya kita sangat tertinggal. Ya. Jadi segala sesuatu sebetulnya sudah disiapkan oleh Canva. Kita hanya perlu mengedit jika memang kita ingin menggunakan karya orang lain atau desain orang lain, kita hanya tinggal mengedit. Namun kalau memang kita ingin menggunakan atau membuat karya kita sendiri, silakan. Segala sesuatu disediakan Canva. Nanti akan saya tunjukkan apa-apa aja yang telah Canva siapkan sesuai dengan yang ada di pikiran kita. Kemudian yang kedua, di sini ada menu bisnis. Di sini ada Canva Enterprise, kemudian Canva Team, dan yang lain-lain ya. Kemudian ada edukasi. Nah, di sini hal yang menarik adalah Canva ini ternyata sangat support untuk edukasi, ya, baik di jenjang apa saja, dari SD, SMP, SMA maupun perkuliahan dan sebagainya. Nah, di sini ada disediakan edukasi untuk guru dan sekolah ya. Jadi nanti kita bisa membuat alat peraga yang bisa kita visualkan di kelas. Kemudian ada yang Canva untuk digunakan oleh siswa untuk materi pembelajaran dan juga integrasi LMS ya. Kemudian ada studi kasus, perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian nah di sini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika Anda login dengan email biasa, tentunya Anda tidak akan bisa mengakses di bagian Pro ya. Namun di sini Anda bisa mengakses bagian gratis. Jadi nanti ada tanda di desain-desain Canva itu, tools Canva itu yang bisa Anda gunakan cuma-cuma tanpa harus menggunakan akun Pro. Namun tentunya akun Pro itu jauh lebih banyak kelebihan dan keuntungan ketika kita menggunakan akun Pro. Di sini ada Pro, ada juga tim ketika Anda ingin mendesain dengan orang lain, ya, bekerja sama, dan juga di sini ada perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini kita diberikan sedikit tutorial, mungkin hal-hal yang sederhana agar menjadi panduan dasar kita dalam mempelajari Canva. Jadi Canva itu bukan hanya memberikan ruang untuk kita mendesain, dia juga memberikan panduan agar kita bisa mendesain sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kemudian di sini ini adalah akun ya, akun yang saya pakai untuk login ke Canva ini. Di sini karena saya menggunakan email Belajar ID, tentunya ini email yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dari pusat. Nah, jadi di sini akan muncul bahwa ini adalah sekolah yang menjadi tempat tugas saya. Kemudian di sini ada beranda ya di menu sebelah kiri, kemudian ada studio ajaib.
Di Studio Ajaib ini ada beberapa hal nanti yang perlu kita pelajari yang bisa kita jadikan Canva ini lebih menarik. Tidak hanya sekedar mendesain, ya. Nanti ada video sebelumnya yang sudah saya berikan beberapa poin atau tools yang sudah disediakan Canva itu ternyata bisa melebihi ekspektasi yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada proyek, ya. Proyek ini beberapa desain yang pernah sudah kita desain atau yang pernah kita buat dari desain orang lain yang kita revisi kembali atau kita ubah kembali. Ingat, tentunya ketika kita menggunakan desain orang lain, apapun itu, jangan lupa Anda menggunakan ATM. Ambil, tiru, dan modifikasi. Ya, jangan mentah-mentah. Nah, namun ini bukanlah sebuah hak cipta, ya. Tentunya Anda bisa menggunakan dengan sepenuhnya dan sebebas-bebasnya. Tapi marilah kita berkreatif di Canva, jadi orang lebih mengenal, oh ini ciri khas si ini yang mendesainnya. Karena nanti kita akan melihat ada beberapa desain yang memang sangat terkenal dan banyak pengikutnya. Kemudian di sini ada template. Template ini adalah tampilan-tampilan yang ingin kita gunakan di Canva, ya. Banyak ini yang sudah disediakan dan disiapkan oleh mungkin orang lain yang duluan mendalami Canva. Ini bermacam-macam. Ini ada oleh Asri Hikmatunisa, ada Asri Ningdiah. Ya, jadi banyak ini proyek-proyek atau tampilan-tampilan Canva yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Kemudian di sini ada pusat merek, ada aplikasi, pekerjaan kelas, undang anggota kelas, saya, dan sebagainya. Nah, kemudian di tengah layar Canva perlu Anda ketahui di sini dan Canva sendiri sudah memberikan sebuah pertanyaan, ya. Ketika Anda membuka tampilan Canva, Canva langsung menanyakan mau desain apa hari ini, ya. Jadi apa yang Anda mau hari ini? Apakah bentuk dokumen atau mau dalam bentuk papan tulis yang nanti akan Anda desain sendiri dan sebagainya. Kemudian atau untuk presentasi, mungkin Anda orang perusahaan atau ingin membuat presentasi bagi bagi pengikut-pengikut Anda ataupun hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan melalui presentasi, silakan pilih template presentasi. Ada juga media sosial. Mungkin Anda ingin mendesain untuk Anda posting di media sosial Anda seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain. Kemudian ada juga template untuk video, di mana Anda bisa nanti mengedit video-video tanpa menggunakan aplikasi yang video editing, ya. Karena sekarang kan banyak aplikasi video-video editing yang harus kita install terlebih dahulu. Namun di Canva ini sudah sangat lengkap. Umpamanya smartphone saat ini yang sudah semua ada di dalam smartphone. Yang pertama baik radio, ya, kemudian senter, kalkulator, itu semua sudah ada di dalam smartphone itu sendiri. Jadi lambat laun hal-hal yang seperti itu, tools-tools lama yang tradisional itu menjadi tertinggal. Senter kita mungkin tidak perlu lagi senter secara utuh kecuali ya orang-orang yang memang sangat membutuhkan, ya. Kemudian kalkulator, kita juga sudah bisa menggunakan kalkulator di smartphone. Kita juga dulu kita harus install aplikasi video untuk ngedit, ada Camtasia, ada Windows Filmora, ada Adobe Premiere dan sebagainya. Itu semua harus kita install terlebih dahulu di laptop atau komputer. Namun sekarang kita bisa menggunakannya di smartphone. Ada aplikasi CapCut, kemudian aplikasi apalagi ya, ada beberapa yang memang bisa kita gunakan untuk video editing.
Nah, di Canva ini sudah disediakan, ya, walaupun tidak selengkap fitur-fitur yang ada di aplikasi editing itu sendiri. Kemudian ada produk cetak. Di sini juga ada produk yang desain yang bisa kita cetak atau kita print untuk kita jadikan hak apa namanya ya, untuk kita miliki di tangan ya, bukan cuma desain di Android atau smartphone atau di laptop kita. Nah, di sini ada undangan, ada kartu pos, selebaran, stiker lingkaran, poster vertikal dan sebagainya. Ini banyak nih nanti. Kemudian ada juga ini penggunaan untuk situs web. Jadi memang Canva ini sepertinya dia sudah melakukan riset sangat lama sehingga dia tahu apa kebutuhan publik ya, di mana yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah disediakan. Mungkin kalau mau foto cuma bisa ngedit foto, tidak bisa ngedit video, atau ngedit video tidak bisa ngedit foto. Jadi Canva ini sepertinya sudah merangkum semua sehingga menjadi satu wadah di mana kita bisa mengakses berbagai kebutuhan. Nah, di sini saya akan berikan sedikit gambaran bagaimana kita akan mendesain di Canva. Nah, ini mungkin hanya sederhana saja. Kita coba buat desain. Nah, di desain ini Anda bisa memilih dokumen, ya, ukurannya otomatis. Kemudian Anda bisa apa namanya, ada desain untuk papan tulis. Kemudian Anda juga bisa membuat presentasi 16:9 di mana bentuknya landscape dan lebih panjang. Ada juga diagram, kemudian video, selebaran, konten atau thumbnail YouTube dan sebagainya. Ini masih banyak lagi nih. Kalau memang Anda ingin membuat berbentuk buku, silakan Anda coba cari dengan kata kunci buku. Ya. Nah, di sini ada buku yang bisa kita desain untuk yang lainnya. Ini contohnya nih, kita akan buat buku, misalkan buku foto tegak. Nah, Canva akan mengalihkan kita ke interface yang baru, ke halaman yang baru, di mana kita akan mendesain bentuk album. Ya. Nah, di sini Canva sendiri sudah menyediakan tampilan-tampilan yang memang menurut Anda bisa Anda gunakan di Canva untuk Anda edit lebih lanjut lagi. Nah, perlu Anda ketahui di sini ini Canva sudah memberikan template. Ini contohnya saya berikan keterangan bahwa ada keterangan 1 dari 22. Jadi di desain template ini ada 22 template lainnya yang disiapkan oleh Canva. Jadi Anda bisa memilih yang satu tema dengan template ini, atau dalam satu template ini Anda bisa memilih ada 22 tampilan yang sudah disiapkan oleh si pembuat atau publisher yang lainnya mengenai template yang seperti ini. Dan di sini Anda perlu ketahui, di sini ada kode apa ini ya, topi wisuda ya. Nah, di sini ada keterangan edu. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk akun pro atau akun edukasi. Jadi ini digunakan oleh akun edukasi khususnya. Namun ada nanti yang memang tidak ada sama sekali nih. Kalau tadi di sini ada keterangan akun edu, ya, digunakan untuk edukasi sebagai pelanggan Canva. Di bawahnya ada ditulis tuh sebagai pelanggan Canva. Untuk pendidikan Anda mendapatkan template premium secara gratis. Jadi ingat, ketika Anda punya email belajar ID, email dari Dinas Pendidikan, itu Anda bisa login ke Canva dan semua tools premium yang ada di Canva itu gratis, ya, bukan promosi. Saya hanya memberikan sedikit informasi. Di sini tidak ada logo edu. Jadi jika Anda bukan pengguna
akun edukasi atau akun belajar ID, Anda hanya bisa menggunakan ini, tapi akun ini tidak bisa Anda gunakan. Nanti di video lainnya saya akan membandingkan bagaimana tampilan atau penggunaan Canva untuk akun biasa dan juga akun edukasi. Oke, kita ambil satu contoh. Ini traveling story ya. Ini didesain, ada 22 desain yang tampilannya itu bisa Anda gunakan. Nah, di sini ini penggunanya adalah Studio Saira. Ini yang membuat desain ini. Nah, bagaimana cara menambahkan template ini ke sini? Berikut caranya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan tanda plus yang ada di tengah template. Ya. Ini contohnya. Nah, kemudian Anda di sini sudah bisa mengedit. Anda ingin mengganti foto, silakan klik fotonya, kemudian hapus. Nah, di sini ada dua pilihan, hapus kisi atau hapus gambar. Ketika Anda melakukan hapus gambar, ini yang terjadi. Nah, apa maksudnya? Kenapa gambarnya yang dihapus, kemudian ada muncul tampilan lain? Di sini ada sebuah bingkai yang telah disiapkan. Jadi ketika Anda menambahkan foto lainnya, di sini nanti akan muncul langsung ke dalam bingkai yang sudah kita hapus fotonya. Jadi Anda nanti tidak perlu lagi mengatur ulang, harus rata kiri, harus pas di tengah. Jadi kita hanya langsung memasukkan foto yang kita masukkan ke yang sudah kita unggah di Canva. Kemudian, nah jika kita kembali untuk hapus kisi, nah ini semuanya yang terhapus. Jadi ketika Anda mengunggah foto yang baru untuk dimasukkan ke template ini, Anda harus menyesuaikan kembali dengan posisi yang mungkin sesuai kemauan Anda. Jadi Anda punya dua pilihan. Jika Anda ingin menghapus fotonya saja, tinggal hapus gambar, ya, hapus gambar. Kemudian jika Anda ingin menghapus bingkainya karena ingin melakukan revisi atau perubahan pada desain ini, silakan Anda hapus kisi. Kemudian Anda bisa ngedit tulisan di sini, ya, ini tulisannya. Nah, kemudian Anda ingin menambahkan template kedua, mohon maaf, Anda ingin menambahkan desain dari template ini di halaman kedua. Nah, Anda bisa terlebih dahulu menambahkan halaman desain, kemudian Anda tekan tambah di desain yang kedua. Nah, ini tampilannya. Kemudian ini sama juga seperti tadi, Anda tinggal ubah fotonya, ya. Jika Anda tidak menambahkan seperti cara yang pertama ini, nah, Anda bisa langsung melakukan drag and drop. Klik tahan dan kemudian dibawa ke bagian tambah halaman. Ini contohnya, saya tekan klik, ini sudah saya klik, ya. Kemudian saya bawa tampilannya itu ke tambah sampai ini kan ada logo belum bisa logo palang, ya. Logo di palang ini ada tanda hitam nih. Nah, kemudian Anda arahkan ke arah tambah ini. Nah, begitu cara drag and drop. Nah, dan yang terakhir sebagai informasi, kita akan ngebahas karena ini masalah interface, jadi belum kita membahas detail masalah desain, bagaimana nanti mengubah warna tulisan, font tulisan, dan sebagainya. Ini kita bahas masalah interface terlebih dahulu. Kemudian di sini ada elemen. Nah, yang menarik dari sini, Anda bisa menambah apapun yang ada dalam pikiran Anda, yang mungkin punya imajinasi Anda, silakan Anda cari di bagian elemen ini. Ini ada daun, kemudian ada shape, ada bentuk-bentuk dan sebagainya, atau Anda buat karya sendiri bisa juga. Ini ada yang bentuk grafis, ini tinggal di drag and drop aja. Nih, ya. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, ini inilah uniknya Canva. Misalkan Anda ingin mencari elemen mungkin apa namanya ya, kucing mungkin. Ya. Nah, di sini ada yang bentuk grafis, ada yang bentuk foto, ada yang bentuk video. Nah,
Oh, Anda mungkin ingin karena Anda sedang mendesain untuk uh, sekolah dasar atau SD atau tampilan yang akan disaksikan atau dilihat oleh anak-anak, mungkin Anda ingin menambahkan singa, silakan. Tinggal ketik saja, kemudian Anda bisa pakai. Nah, perlu Anda ketahui bahwa setiap akun tentunya tidak sama penggunaannya. Akun biasa tidak bisa menggunakan yang fitur Pro, namun kalau Anda melakukan login dengan email dari Dinas Pendidikan atau email Belajar ID, Anda bisa menggunakan atau mengakses fitur Pro. Kemudian di sini ada teks. Di sini Anda bisa menambahkan berbagai macam model teks. Ya. Kemudian ada merek. Nah, di sini Anda bisa menambahkan brand ya, dari template-template yang lain. Mungkin Anda ini terlebih dahulu harus diminta bantu ke adminnya untuk menyiapkan template merek. Kemudian Anda di sini unggah video Anda atau foto-foto yang Anda ingin pakai. Di sini beberapa foto yang saya gunakan untuk diedit di Canva, baik hapus latar belakang atau penggunaan pribadi lainnya. Kemudian di sini Anda bisa mendesain menggunakan pulpen ya. Mungkin Anda punya touch pen atau alat, mungkin Anda seorang seniman digital ya. Anda bisa menggunakan tools ini untuk Anda desain di Canva ini. Jadi Canva ini memang sudah sangat lengkap menurut saya. Kemudian di sini adalah proyek. Ini adalah beberapa yang sudah Anda desain atau sudah Anda buat akan muncul kemari. Dan yang uniknya lagi, nah di bagian aplikasi ini Canva menyediakan berbagai AI yang terbaru ya, yang bisa digunakan dan didukung oleh AI itu sendiri ke Canva ya, seperti Mojo AI, Del ini, kemudian ada Avatar by Nero, ada Krike. Ini semua jenis AI yang memang bisa kita gunakan untuk kita akses di Canva. Jadi kalau di beberapa website kan website AI itu sendiri dia hanya berdiri sendiri. Jadi kalau di Canva ini dia sudah minta dukungan dari website atau AI yang lain untuk bisa diakses di Canva. Jadi ini Anda mengakses Canva sama dengan Anda sudah mengakses semua fitur-fitur yang ada AI-nya. Nah, ini ada yang didukung AI ya. Jadi ini semua AI nih. Anda bisa mencari website mereka sendiri, namun nanti Anda di sana mungkin akan lebih sulit untuk menggunakan. Namun kalau di Canva ini Anda hanya tinggal pilih AI yang seperti apa yang perlu dibantu oleh Canva yang sedang Anda desain. Nah, yang terakhir di sini ada file. Di sini ini adalah untuk mengubah beberapa poin seperti judul. Ya, di sini misalkan uji coba fitur. Oke. Nah, tinggal Anda klik enter, tekan enter, kemudian langsung berubah kemari ya. Di sini tampilan nama layer proyek Canva Anda. Di sini buat desain baru, kemudian nanti ada import file, masukkan file. Di sini ada pengaturan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini ya, ini saya berikan contoh halaman kosong terlebih dahulu. Di bagian file ini Anda bisa menampilkan garis ya. Ini garis samping. Kemudian ini digunakan jika memang Anda biasa mendesain harus letaknya itu simetris, kemudian harus pas kiri kanan atas bawah. Jadi Anda sebaiknya mengaktifkan ini tadi tampilan penggaris. Kemudian ada tambah patokan. Nah, jadi ini Anda maunya seperti apa nih? Oh ini, misalkan ada 3 kali 3. Jadi Anda ingin mendesain bahwa di dalam ini ada 1, di sini ada 1, sini ada 1. Nah, inilah yang lebihnya dari Canva. Ya. Oke, kemudian kita batalkan. Kita
Nih, tampilan margin. Ini margin. Nah, jadi kalau kita ingin mendesain menggunakan ini ada batas pinggirnya, marginnya, di mana nanti kita kalau ingin mendesain tidak melewati margin tersebut. Kemudian ada tampilkan bleed cetakan. Nah, ini batas paling pinggir ya. Jadi di dalam ini, di bagian sini nanti kita tidak bisa mendesain lagi, karena nanti ketika dicetak pun akan lebih ke luar bagian desainnya itu nanti tidak nampak ya. Jadi kemudian ada tampilkan asisten template. Nah, jadi ini asisten template-nya ya. Kemudian ada juga jika kita ingin buat kualitas pemutaran video di ini. Kemudian juga kita bisa mengganti bahasa Canva itu sendiri. Nah, jadi beberapa fitur Canva ini memang mempermudah kita, hanya saja kitanya yang perlu lebih mendalami Canva ini mau dibuat seperti apa dan mau didesain bagaimana ya. Nah, jadi inilah sedikit ilmu yang ingin saya bagikan mengenai fitur atau interface Canva sebagai modal dasar kita dalam mendesain Canva. Di video berikutnya mungkin nanti kita akan berbagi informasi mengenai beberapa tools yang mudah untuk digunakan di Canva. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika menurut Anda video ini sangat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Support selalu video saya, berikan komentar di video saya agar saya bisa lebih memperbaiki video-video saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.